Shalom, selamat hari Selasa, Amang Inang dan saudara-saudariku. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian Resort Surabaya Selatan pada hari ini. Saya berdoa dan berharap semoga Amang Inang dan saudara-saudari di dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk itu, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau memberikan kami kehidupan dan hari yang baru. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh masuk ke dalam hari yang baru di dalam kondisi baik-baik saja, di dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh Tuhan dan menguatkan iman kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang dan saudara-saudariku, firman Tuhan yang menyapa kita untuk hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 bagi kita, yaitu didasarkan pada Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7 saya akan bacakan bagi kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sekali lagi, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Demikianlah firman Tuhan, Amang Inang dan saudara-saudariku. Jemaat yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan ini pada ayat-ayat sebelumnya, kita akan dibekali, akan diberikan pendahuluan mengenai sosok imam. Di tengah-tengah bangsa Yahudi, kehadiran atau representasi imam adalah sosok yang sangat penting, adalah sosok yang sangat sentral, apalagi di dalam iman kepercayaan Yahudi. Mengapa? Karena di dalam keyahudian, imam memiliki fungsi sebagai jembatan penghubung antara manusia dengan Allah. Ia seolah-olah sebagai penghubung dari yang sebelumnya terpisah antara manusia yang berdosa dengan Allah. Itulah sebabnya Amang Inang dan saudara-saudariku, jika kita membaca ke dalam Alkitab kita dapat menemukan di dalam Injil misalnya, ataupun kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab kita menunjukkan dan mengisahkan bagaimana imam sering sekali menjadi pengantara ketika orang-orang atau manusia atau orang-orang di dalam agama Yahudi hendak melakukan pertobatan. Mereka akan memberikan kurban persembahan, dan imam inilah yang akan melayaninya, yang nantinya ketika kurban persembahan itu diberikan kepada imam yang ada di bait Allah, maka imam akan mempersembahkannya kepada Tuhan atau Allah. Itulah fungsi imam di dalam agama atau kepercayaan Yahudi. Amang Inang dan saudara-saudariku, inilah yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan bagi kita di hari ini, Selasa 18 Maret 2025. Bahwa melalui firman Tuhan ini kita hendak diperkenalkan bahwa jika sebelumnya manusia membutuhkan pengantar, yaitu imam yang adalah manusia juga, untuk menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Allah, maka melalui firman Tuhan pada kali ini kita hendak diperlihatkan imam kita, imam yang agung, pengantara yang agung, penghubung yang agung, bukan lagi manusia itu sendiri, akan.
bukan lagi seperti yang pada selama ini telah berlangsung atau berjalan. Tetapi ketika kita telah mengenal Yesus Kristus, ketika Allah telah memberikan anaknya bagi kita, Yesus Kristus itulah menurut buku Ibrani atau surat Ibrani adalah menjadi penghubung atau pengantara antara manusia yang berdosa dengan Allah itu sendiri. Amang Inang dan saudara-saudariku, kita telah mengingat bagaimana di dalam perjanjian lama, perjalanan manusia di dalam hubungannya dengan Allah mengalami keterusakan. Manusia yang sebelumnya akrab dengan Allah saat bersama-sama di Taman Eden, tetapi karena manusia melakukan dosa, maka manusia itu harus terlempar, harus berpisah, harus tidak akrab akibat dosa yang telah diperlakukan atau diperbuat kepada Allah. Namun ketika Allah memberikan anaknya itu Yesus Kristus, maka manusia yang sebelumnya mengalami keterpisahan dengan Allah, manusia yang sebelumnya mengalami jarak dengan Allah, yang sebelumnya adalah intim tetapi karena berdosa menjadi harus jauh-jauhan. Tetapi dengan Yesus Kristus, manusia itu menjadi diakrabkan kembali. Dengan Yesus Kristus, manusia itu menjadi dipersatukan kembali. Dengan Yesus Kristus, manusia itu menjadi diintimkan kembali. Yesus Kristus bukan hanya sebatas pengantara, tetapi ia adalah penghubung antara kita dengan Allah. Itulah yang kita imani di dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Bahwa sebagai imam yang agung, Yesus Kristus itu tidak membutuhkan kurban sebagaimana imam-imam lain membutuhkan kurban untuk menghapus dosa manusia yang berdosa terhadap Allah. Tetapi Yesus menjadi kurban atas dirinya sendiri demi manusia yang berdosa untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Sungguh luar biasa, Amang Inang. Betapa luar biasanya kita memiliki imam, kita memiliki pengantara yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang rela menjadi kurban untuk memperdamaikan hubungan kita yang telah rusak menjadi dipulihkan dengan Allah. Itulah mengapa bagi kita yang telah hidup di dalam Yesus Kristus tidak perlu ada lagi kata ragu atau menjadi seolah-olah kita itu jauh dengan Allah atau kita itu tidak dekat dengan Allah. Salah. Tetapi bagi kita yang telah hidup di dalam Yesus Kristus, mengenal Yesus Kristus, maka hal yang harus kita ingat adalah kita telah dipulihkan di dalam hubungan kita dengan Allah. Kita telah diakrabkan kembali dalam hubungan kita dengan Allah. Maka adalah baik saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita di dalam hubungan kita, menjalani kehidupan kita, yaitu hubungan yang intim dengan Allah. Di dalam relasi kita yang dekat dengan Allah. Di dalam perjumpaan kita yang dekat dengan Allah, sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam dosa atau bahkan kita jauh daripada Tuhan. Ingat, dengan dosa justru kita menjadi dijauhkan atau menjadi terpisah dengan Allah, tetapi melalui Yesus Kristus kita menjadi diperdekatkan, karena Yesus Kristus adalah imam yang agung bagi kita. Amang Inang dan saudara-saudariku, yang kedua yang mau kita lihat adalah sebagai imam, Yesus menunjukkan sisi kemanusiaannya. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik. Mengapa menarik, Amang Inang dan saudara-saudariku? Karena kita memiliki Allah, kita memiliki Tuhan, kita memiliki Juru Selamat yang betul-betul tahu betul bagaimana perasaan kita sebagai manusia. Mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa ia harus rela menjadi manusia dan menderita di atas kayu salib? Tentu kita memiliki kepercayaan kalau memang ia adalah Tuhan, kan bisa saja tinggal dia menyuruh manusia untuk bertobat, maka manusia akan bertobat. Dia melakukan ini seperti ini misalnya, maka manusia itu akan bertobat. Tetapi justru ia menjadi manusia untuk menunjukkan bahwa betapa Allah memiliki sisi, memiliki sifat, yaitu merasakan apa yang manusia rasakan.
Penderitaan Yesus menunjukkan bahwa Allah memiliki empati, Allah memiliki perasaan, Allah mengetahui bagaimana penderitaan yang dialami oleh manusia yang lain itu juga. Itu sebabnya begitu luar biasa Allah kita, begitu luar biasa Tuhan kita, karena ternyata yang kita sembah adalah Tuhan yang mengetahui betul bagaimana penderitaan umatnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tahu betul bagaimana kesusahan umatnya. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tahu betul bagaimana pergumulan umatnya. Untuk itu jangan ragu-ragu Abang Inang dan saudara-saudariku. Jika engkau memiliki pergumulan yang sangat berat, jika engkau memiliki kesusahan yang sangat berat, jika engkau memiliki penderitaan yang begitu berat, bila orang-orang tidak mampu untuk mendengar kesusahanmu, bila orang-orang tidak mampu untuk mendengar pergumulanmu, datanglah pada Yesus, karena Ia tahu betul apa yang engkau rasakan. Datanglah pada Yesus, karena Ia tahu betul apa yang kau pergumulkan. Datanglah pada Yesus, karena Ia tahu betul apa yang engkau derita. Itu hal yang kedua yang mau kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini. Yang ketiga, Abang Inang dan saudara-saudariku, bahwa di dalam Ibrani 5 ayat 7 ini kita bisa melihat bagaimana hubungan yang intim yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Sang Bapa. Ibrani 5 ayat 7 ini adalah sebuah hal yang mau menunjukkan bahwa di dalam doanya, di dalam penyampaiannya, Yesus benar-benar intim, Yesus benar-benar seterbuka itu kepada Allah, sehingga di dalam permohonannya Ia menyampaikan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Sungguh luar biasa doa yang seperti ini. Kita juga boleh mengingat bagaimana kisah sebelum Yesus harus menderita di kayu salib. Dia melakukan doa kepada Bapa, dan di dalam doa itu dia menunjukkan bahwa kalaulah boleh cawan itu berlalu daripadaku, maka hendaknya demikianlah, tapi kalau Tuhan berkehendak lain, jadilah kehendak Tuhan. Abang Inang dan saudara-saudariku, dalam ayat ini kita boleh melihat bagaimana hubungan yang intim yang ditunjukkan oleh Yesus dengan Sang Bapa. Di dalam doanya Yesus betul-betul mengalami keterbukaan, menunjukkan sisi terdalam Dia kepada Sang Bapa. Hal ini hendak mengingatkan kita juga sebagai orang-orang percaya bahwa sudah semestinya di dalam hubungan kita, di dalam relasi kita dengan Tuhan, kita perlihatkan di dalam doa kita itu bagaimana kita seterbuka itu dengan Tuhan, seintim itu dengan Tuhan, sedekat itu dengan Tuhan. Tidak perlu ragu, Amang Inang dan saudara-saudariku, jika kita hendak tangis, jika kita hendak sedih, bahkan jika kita hendak menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Mengapa? Karena Ia adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Karena Ia adalah Tuhan yang menerima segala kesusahan kita. Karena Ia adalah Tuhan yang mengerti bagaimana penderitaan kita. Amang Inang dan saudara-saudariku, apapun aktivitas yang kita lakukan pada hari ini, jikapun pada hari ini kita hendak menjalani kehidupan kita mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, mengalami cobaan ataupun penderitaan, melalui firman Tuhan kali ini kita hendak dikuatkan bahwa datanglah kepada Tuhan, sampaikanlah apa isi hati kita, sampaikanlah bagaimana kesusahan kita, sampaikanlah apapun pergumulan kita pada hari ini, karena Tuhan akan selalu mendengar apa yang hendak kita sampaikan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau menyapa kami melalui firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang benar-benar mengerti apa yang kami rasakan, bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul mengerti pergumulan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang betul-betul mengerti bagaimana kesusahan kami. Untuk itu Tuhan, kalau kami pun di dalam menjalani kegiatan kami dan hari kami di hari ini mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai kesulitan,
mengalami berbagai tantangan, biarlah kami datang kepadamu di dalam doa kami, menyampaikan keluhan kami, menyampaikan kesusahan kami, menyampaikan penderitaan kami, sehingga kami boleh lebih tenang, kami boleh lebih tentram, kami boleh lebih bersuka cita, karena kami memiliki Allah yang mau mendengarkan keluh kesah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus itulah yang memelihara kamu sekalian. Amin. Shalom.